mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel misteri yang mengupas kisah-kisah tak terlihat. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang janji gelap, kekayaan instan, dan tumbal yang terus menuntut. Selamat datang di Pabrik Tekstil Suryajaya, Malang. Pabrik Tekstil Suryajaya terletak di pinggiran kota Malang, tepatnya di kawasan yang dulunya penuh dengan lahan tebu. Berdiri sejak awal tahun 1998, pabrik ini dengan cepat menjadi tempat favorit ribuan pekerja karena gajinya yang tergolong tinggi. Namun, yang tak banyak tahu, keberhasilan pabrik itu dimulai dari sebuah peristiwa ganjil. Pemiliknya, Pak Handoko, dulunya hanyalah pengusaha konveksi kecil di daerah Klojen. Usahanya nyaris bangkrut hingga suatu malam, ia menghilang selama 3 hari. Ketika kembali, ia berubah total lebih pendiam, penuh rencana, dan seperti memiliki kekuatan intuisi yang tak biasa. Tak lama kemudian, ia membeli tanah luas dan mendirikan pabrik tekstil Suryajaya dari modal entah dari mana asalnya. Yang membuat warga sekitar curiga, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah pabrik selalu terdengar suara gamelan, padahal tidak ada kegiatan apapun di dalamnya. Ada juga saksi mata yang pernah melihat rombongan pria berbaju serba hitam masuk area pabrik tengah malam sambil membawa kendi dan kain kafan. Nama saya Pak Sugeng. Saya pernah bekerja sebagai satpam malam di pabrik Suryajaya selama 4 tahun. Satu hal yang tak akan saya lupakan adalah malam pertama saya kerja di sana. Sekitar pukul 2 dini hari, saya sedang patroli di dekat gudang bahan mentah ketika tiba-tiba lampu seluruh pabrik padam. Tapi anehnya, mesin-mesin jahit tetap menyala sendiri, seperti dikendalikan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Saya berlari ke pos keamanan. Tapi dari balik kaca jendela saya melihat seorang wanita memakai kebaya putih, duduk di atas mesin jahit sambil menyisir rambut panjangnya. Padahal bagian itu sedang dikunci. Pagi harinya, saya lapor ke mandor, tapi dia hanya bilang, "Kalau nggak sanggup, mundur aja Pak. Yang penting jangan ikut campur urusan dalam." Selama bertahun-tahun, pabrik itu terus berkembang. Tapi setiap tahun pula, selalu ada karyawan yang meninggal secara misterius. Kadang jatuh dari tangga tanpa sebab, atau ditemukan tewas tergantung di gudang tanpa catatan bunuh diri. Warga mulai membicarakan satu istilah, tumbal pesugihan. Ada rumor bahwa setiap 5 tahun sekali, harus ada yang dipersembahkan agar produksi tetap lancar. Dan menurut kabar, tumbal itu harus pekerja yang masih lajang dan tidak memiliki keluarga dekat. Yang terbaru, seorang buruh muda bernama Seno ditemukan tewas di toilet pabrik dengan tubuh membiru dan bola mata menghilang. Di area belakang pabrik Suryajaya, ada sebuah bangunan kecil yang dikelilingi pagar besi dan tertutup rapat. Bangunan ini dulunya merupakan gudang lama sejak zaman Belanda. Tak ada satupun karyawan yang diizinkan masuk ke sana, bahkan petugas kebersihan sekalipun. Tapi ada satu cerita dari Mandor Leman, seorang pegawai senior yang sudah bekerja sejak awal pabrik berdiri. Dulu saya pernah disuruh Pak Handoko sendiri mengantar koper besar ke sana. Beratnya bukan main. Waktu saya taruh di dalam ruangan itu, suasananya dingin sekali, padahal waktu itu siang hari. Di dalam ruangan itu saya lihat ada semacam altar batu, di atasnya ada sesajen lengkap, dan ia terdiam sesaat. Sebuah patung aneh, tidak mirip manusia, tidak mirip hewan. Matanya menyala merah. Mandor Leman tidak pernah dipanggil lagi ke sana sejak kejadian itu. Tapi ia yakin, bangunan itu adalah pusat dari semua kekuatan gelap yang menghidupi pabrik. Sosok wanita berkebaya putih sering terlihat mondar-mandir di lantai 2 gedung produksi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Banyak pekerja lembur yang mengaku pernah melihatnya duduk di depan cermin toilet wanita, menyisir rambut sambil menangis pelan. Seorang pekerja perempuan bernama Wulan pernah pingsan setelah mengaku diganggu oleh wanita itu. Saya baru selesai buang air, pas mau keluar, cermin toilet berkabut sendiri, lalu muncul tulisan dari uap, "Ajak dia ke sini." Saya pikir itu ulah teman, tapi pas saya balik badan, wanita itu sudah berdiri tepat di belakang saya. Tanpa mata, hanya rongga kosong. Setelah kejadian itu, Wulan keluar dari pekerjaannya. Tapi beberapa bulan kemudian, kabar duka datang, ia ditemukan meninggal di kontrakannya, dengan leher tergigit seperti dilukai binatang besar. Anehnya,
Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan lain. Tahun lalu, Pak Handoko merekrut kontraktor luar untuk merenovasi sebagian gedung produksi. Tapi proyek itu berhenti mendadak karena salah satu pekerja bangunan kabur sambil berteriak histeris. Saya lihat ada orang berdiri di atas atap, pakai jubah merah, mukanya hancur kayak gosong. Terus dia bilang, "Jangan sentuh tanahku," kata si tukang bangunan, sesaat sebelum keluar dari proyek dan tak pernah kembali. Sejak itu, tidak ada renovasi lanjutan. Bahkan beberapa warga sekitar percaya bahwa tanah tempat pabrik berdiri sudah dikuasai. Beberapa tahun belakangan, Pak Handoko jarang terlihat ke publik. Banyak yang bilang dia sakit-sakitan, tapi tak ada yang tahu pasti. Bahkan keluarganya pun seolah menjauh. Tapi menurut Pak Sugeng, ia pernah melihat Pak Handoko tengah malam keluar dari pabrik mengenakan jubah hitam sambil membawa kendi tanah liat. Ia masuk ke bangunan tua itu, dan tidak keluar hingga pagi. Tersiar kabar dari salah satu mantan sopir pribadi Pak Handoko, bahwa bosnya itu sering pergi diam-diam ke kawasan Gunung Kawi, sebuah tempat yang sejak lama dikenal sebagai pusat pesugihan dan pemujaan roh halus. Dalam pengakuannya, sopir itu pernah mengantar Pak Handoko ke sebuah rumah tua di lereng gunung, ditemani seorang pria tua berjubah kelabu yang disebut Kiai Rengga. Saya dilarang menunggu di dekat rumah itu. Disuruh tunggu di mobil. Tapi saya dengar suara orang mengerang, bau darah, dan kemenyan menyengat. Pas Pak Handoko keluar, matanya merah dan kakinya basah darah. Kiai Rengga konon adalah dukun pesugihan yang terkenal mampu mengikat arwah agar mau membantu manusia. Tapi dengan syarat, tumbal jiwa harus rutin diberikan sesuai perjanjian. 1 jiwa setiap 5 tahun, dan 1 arwah wanita muda sebagai penjaga kekayaan. Tak banyak yang tahu, Pak Handoko memiliki anak perempuan bernama Melati, seorang mahasiswi seni di Malang. Ia dikenal pendiam dan sering membantu di bagian desain tekstil pabrik. Tapi beberapa tahun lalu, Melati tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarga hanya mengatakan bahwa ia meninggalkan negeri untuk belajar ke luar negeri. Tapi kenyataan jauh lebih gelap. Salah satu mantan pegawai bagian produksi bernama Ardi mengaku pernah melihat sosok Melati berdiri mematung di dalam bangunan tua belakang pabrik. Tubuhnya kaku seperti patung, dengan mata yang kosong dan tak berkedip. Beberapa percaya, Melati lah yang dijadikan tumbal abadi, dijadikan penjaga kekayaan yang dikurung dalam dimensi lain melalui perantara patung tua yang disembah Pak Handoko. Malam Jumat Kliwon lalu, 2 petugas keamanan baru melakukan patroli. Saat melewati ruang jahit utama yang seharusnya kosong, mereka melihat cahaya lampu redup menyala dari dalam. Ketika pintu dibuka, puluhan mesin jahit beroperasi sendiri. Dan di tengah ruangan, Pak Handoko terlihat duduk bersila. Di depannya terbentang gulungan kain putih dengan bercak merah seperti darah. Ia sedang berbicara dengan sosok wanita berambut panjang yang tubuhnya melayang tanpa kaki. "Kenapa kau belum serahkan yang berikutnya? Aku lapar. Waktunya sudah dekat." Suara wanita itu terdengar dari rekaman CCTV, namun wajahnya tak tertangkap sama sekali oleh kamera. Setelah kejadian itu, kedua petugas keamanan keluar dari pekerjaan hanya 3 hari kemudian. Mereka pindah kota, tanpa pernah bisa diwawancara lagi. Kini, sudah mendekati ulang tahun ke-25 pabrik tekstil Surya Jaya. Jika benar setiap 5 tahun ada 1 tumbal, maka waktunya sudah dekat. Beberapa pekerja baru merasa mereka sedang dipantau. Salah satu di antaranya, pemuda bernama Aldi, mengaku mimpinya berulang kali didatangi sosok wanita berkebaya putih yang memegang kain kafan, sambil berkata, "Kamu akan menggantikan dia. Aku butuh yang muda." Sejak itu, Aldi sering kerasukan saat jam kerja. Dan seminggu yang lalu, ia ditemukan pingsan di depan bangunan tua, dengan gulungan benang merah di tangannya, membelit erat hingga nyaris putus. Dani adalah seorang lulusan SMK yang baru diterima sebagai teknisi mesin di pabrik Surya Jaya. Ia anak yatim piatu dan tinggal di mes karyawan. Tanpa keluarga, tanpa koneksi. Sosok seperti Dani, sangat ideal untuk dijadikan tumbal. Dari awal, Dani sudah merasa ada yang aneh. Setiap malam, ada suara seperti mesin jahit yang bekerja, padahal semua mesin seharusnya dimatikan. Lalu di salah satu malam Jumat, Dani terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam ruang jahit, tanpa tahu bagaimana ia sampai ke sana. Di depannya, berdiri patung tua berbentuk sosok wanita berkepala ular,
dengan tangan yang memegang benang merah. Tiba-tiba, patung itu berbicara. Waktumu sudah datang, gantikan yang dulu, berikan jiwamu untuk benang abadi. Berbeda dengan para tumbal sebelumnya, Dani bukan orang biasa. Kakeknya dulu adalah seorang penjaga situs keramat di Blitar, dan Dani dibekali raja di punggung sejak kecil sebuah simbol perlindungan dari energi hitam. Saat patung itu hendak menelan Dani, tubuhnya memancarkan cahaya biru yang membuat patung tersebut retak. Tiba-tiba, semua mesin pabrik mati. Lampu berkedip-kedip. Para karyawan yang lembur mendadak muntah darah. Sementara dari arah bangunan tua, terdengar jeritan panjang seperti suara wanita ditarik paksa ke dalam tanah. Pak Handoko yang sedang berada di dalam altar pemujaan, tersungkur sambil memegangi dada. Melati, maafkan ayah, aku hanya ingin kau hidup mewah, aku hanya ingin kaya. Detik itu juga, tubuh Pak Handoko hangus seperti terbakar dari dalam, meninggalkan hanya pakaian dan abu. Sementara patung pemujaan retak dan pecah menjadi debu. Esok paginya, warga dikejutkan oleh kobaran api yang membakar gudang tua dan separuh pabrik Surya Jaya. Anehnya, pemadam kebakaran yang datang tidak menemukan titik awal api. CCTV pabrik pun hangus. Tidak ada bukti kejadian malam itu. Pak Handoko dinyatakan hilang. Jasadnya tidak ditemukan. Pabrik ditutup permanen oleh pihak keluarga, dan tanahnya dibiarkan kosong. Tapi warga sekitar tahu, tempat itu belum sepenuhnya bersih. Kadang masih terdengar mesin beroperasi di malam hari. Masih ada yang melihat wanita berkebaya putih menyisir rambutnya di balik jendela bangunan tua yang tersisa. Dani tidak pernah kembali ke pabrik. Ia pindah ke Surabaya dan membuka bengkel kecil. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia masih bermimpi didatangi sosok Melati, anak Pak Handoko, yang berterima kasih karena telah membebaskannya dari kutukan pesugihan. Terima kasih, Dani. Kau bukan sekadar pekerja, kau penyelamat. Namun, satu pesan terakhir yang Dani ingat dari mimpinya. Jangan biarkan orang lain membangunkan penjaga kain merah, karena jika itu terjadi lagi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Itulah akhir dari kisah pesugihan pabrik tekstil Surya Jaya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang didapat secara instan selalu menuntut bayaran. Dan kadang, bayaran itu bukan uang, tapi nyawa. Terima kasih telah menyaksikan kisah mistis ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.